Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan hari ini mari kita lanjut proses pembelajaran terkait dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum itu, Bapak ingin tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu. Baik, anak-anak Bapak, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut proses pembelajaran hari ini terkait dengan penciptaan alam semesta sebagai bukti, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas? Di dalam Quran surat Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanatan ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, yang dahulunya itu bersatu, kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari, maka mengapa kita tidak beriman? Isi kandungannya menjelaskan ketidaktahuan orang kafir maka terhadap segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan dua benda yang menyatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara. Jadi langit dan bumi dahulunya itu bersatu. Atas kehendak Allah, kekuasaan Allah, Allah pisahkan antara kedua. Kemudian yang ketiga, menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman, padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsy yusil lailan nahara khashisaw wal syamsa wal qamara wan nujuma syahharati bi amrihi la'allahum alla lahum khalqu wal am tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepadanya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala.
Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam Quran Surah Al-Araf ini kandungannya pertama menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah selama 6 masa. Dari proses penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan selama 6 masa. Kemudian yang kedua, Allah bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, siang, matahari, bulan dan bintang-bintang. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadi, maka yang dia kehendaki Allah pun terjadi. Kemudian kandungan yang kelima dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lainnya sebagai yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pembelajaran tentang bacaan gunnah. Gunnah secara bahasa artinya dengung. Secara istilah yaitu apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca gunnah dengan panjang 2 harakat. Contoh, summastawa inna rabbakum. Itu salah satu contoh dari bacaan gunnah yang artinya dengung. Jadi apabila nun bertasdid atau mim bertasdid, maka hukum bacaannya gunnah dengan panjangnya dua harokat. Apa yang dapat kita ambil atau contoh yang dapat memberikan perilaku mengamalkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Pertama, senantiasa bersyukur segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Maka kita sebagai hamba Allah, manusia, ya, patutnya kita selalu bersyukur segala apa yang menjadi ciptaan Allah, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Ya, jadi jangan menganggap bahwa yang tidak terlihat tidak kita syukuri. Ya, yang terlihat wajib kita syukuri, apalagi yang tidak terlihat. Yang kedua, tidak merusak lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna mungkin. Maka ya apa yang sudah diciptakan oleh Allah jangan kita rusak. Nah, salah satunya kita belajar untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Sebagaimana hadis Nabi, an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari. Maka buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah sampah pada mantan. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Jadi kita dituntut untuk selalu berzikir, zikir ingat kepada Allah baik siang maupun malam. Jadi tanda syukur kita kepada Allah, ingat kepada Allah dengan kita berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang keempat, memanfaatkan air dengan tidak syaraf atau berlebihan. Maka manfaatkan air dengan tidak berlebihan. Nah, ini evaluasi, silakan dijawab. Ya, jawablah dengan teliti, tidak perlu terburu-buru. Silakan dijawab. Ya, tulis di kertas, apa jawabannya. Ini soal pertama. Fatimah seorang pelajar yang sangat cerdas dan banyak mempunyai keterampilan di antara dia pandai membaca Al-Quran, pidato, menyanyi, bahkan ia pandai bermain biola. Suatu hari Fatimah diminta tolong teman sekelasnya untuk melatih bermain biola. Sikap yang seharusnya Fatimah lakukan adalah A. Beralasan tidak ada waktu untuk mengajarinya. B. Menerima untuk mengajari syarat harus ada imbalan. C. Menolak dengan alasan kalau temannya bisa. Yang D. Mengajari temannya dengan ikhlas dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Silakan dijawab.
Oke, sudah. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal evaluasi pembelajaran ini, soal nomor 2, silakan disimak baca baik-baik. Setelah selesai, silakan dijawab. Waktunya 1 menit. 15 detik. Oke, nomor 3. Soal nomor 3, silakan dijawab. Waktunya 15 detik lebih kurang. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 4. Silakan dijawab. Baca soalnya baik-baik. Waktunya 15 detik. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 5. Nah, berikut nomor 5, silakan dibaca soalnya baik-baik. Pahami betul. Sudah oke, silakan dijawab. Baik, anak-anak Bapak, itulah pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya, dan diakhiri dengan soal, silakan setelah dijawab tadi dikoreksi. Bapak harap dengan jawaban yang jujur, kalau benar jawab benar, kalau salah dengan salah. Ini kunci jawabannya. Selamat belajar, sukses selalu. Kalau sudah benar semua, kasih 100. Tinggal dikalikan, ya tinggal dikalikan saja, kalikan 2. Kalau 2 kali 5, 100 kali 20. Oke, jika sudah. Sekian pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.